yang juga sama-sama saya hormati Saudara Ketua Tim Pemekaran Papua Setanah Pati dan Sairiri serta seluruh rombongan masing-masing. Itu yang juga kita sama-sama hormati seluruh pimpinan dan anggota Komisi 2 DPR RI. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Kuasa dan yang telah memberikan rahmat dan hidayah kepada kita semua sehingga kita bisa masih dapat melaksanakan tugas-tugas konstitusional kita, terutama kami anggota DPR RI, tugas di bidang pengawasan dan legislasi dalam keadaan sehat walafiat. Tentu kita memang sama-sama mengetahui, Bapak Ibu sekalian, situasi pandemi kita pada hari-hari terakhir ini memang semakin memprihatinkan. Jadi mohon maaf atas ketidaknyamanan. Memang kami diatur, jadi hari ini DPR lockdown sebetulnya sampai waktu seminggu ke depan karena ada beberapa anggota yang juga meninggalkan kita, ya. Kemudian di lingkungan DPR ini ada sekitar hampir 50 lebih ya, yang sudah terpapar. Jadi memang mohon maaf kalau memang diatur-atur, tidak terlalu nyaman buat kita semua untuk masuk ke lingkungan DPR ini. Nah, rapat ini tidak memerlukan quorum karena ini adalah rapat dengan pendapat yang juga diminta oleh Bapak-Bapak sekalian. Terutama nih ada senior saya, Pak Firman Jaya, pernah juga anggota DPR RI gitu. Ingin kita mendengarkan sama-sama penyampaian aspirasi terkait pembukaan daerah otonom baru. Oleh karena itu, sebelum ini saya minta persetujuan kita dan rapat ini kita buka. Saya nyatakan rapat dibuka dan rapat ini terbuka untuk umum. Tentu kami mengucapkan terima kasih kepada Bapak-Bapak dan Ibu yang hadir pada hari ini. Saya minta persetujuan kita, mungkin kita bisa selesaikan rapat ini ya nggak usah lama-lama Pak ya, 14.30 paling lama ya, kalau nanti misalnya ada juga Bapak-Bapak yang ingin bertanya dan sebagainya. Kita setuju Pak ya? Bapak Ibu sekalian, memang isu tentang pembentukan daerah otonom baru ini selalu menjadi isu yang tidak habis-habisnya. Jadi pada awal kami juga terpilih dan ditugaskan di Komisi 2, mungkin hingga saat ini jumlahnya sudah hampir mendekati 100 saya kira ya, yang datang ke Komisi 2 untuk menyampaikan aspirasi tentang pemekaran atau pembentukan daerah otonom baru. Tapi saya perlu sampaikan bahwa kami selalu juga mempertanyakan kepada pemerintah, dalam hal ini Kementerian Dalam Negeri, terkait sikap pemerintah terhadap pemekaran daerah otonomi baru ini. Karena sampai hari ini kebijakan moratorium yang diambil oleh pemerintah juga tidak kunjung dicabut. Sementara informasi yang terakhir kira-kira sampai 2-3 bulan yang lalu kami juga mendapatkan data dari Kementerian Dalam Negeri, mungkin ada sekitar 315 yang sekarang terregistrasi mengajukan pembentukan daerah otonomi baru yang ada di Kementerian Dalam Negeri. Nah, oleh karena itu saya kira hari ini kami ingin mendengarkan secara langsung aspirasi dari Bapak-Bapak sekalian, baik dari Badan Persiapan Pembentukan Provinsi Kepulauan Nias dan kemudian juga dari Tim Pemekaran Papua Setanah Pati dan Sairiri. Untuk itu kami persilahkan pertama kali kepada Saudara Ketua Badan Persiapan Pembentukan Provinsi Kepulauan Nias. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
siang dan salam sejahtera bagi kita semuanya. Yang terhormat Bapak Pimpinan Komisi 2 DPR RI, yang terhormat para anggota Komisi 2 DPR RI, yang saya hormati seluruh hadirin, teman-teman saya dari Papua, memang saya mantan dari Papua. Kita bersyukur kepada Tuhan bahwa pada hari ini kita bisa berkumpul, diterima audiensi oleh Komisi 2 DPR RI pada kondisi yang sebenarnya kita masih COVID-19 ini. Puji Tuhan kita bisa bertemu pada hari ini. Terima kasih kepada Komisi 2 menerima audiensi kami pada hari ini. Sebelum saya menyampaikan aspirasi, saya memperkenalkan diri. Saya Ketua Badan Persiapan Pembentukan Provinsi Kepulauan Nias, Mayor Jenderal TNI Purnawirawan Christian Jumua. Ini saudara-saudara saya di Papua, Pak. Saya mantan Pangdam di Papua, jadi kenal baik sama beliau. Dan sedikit banyak saya tahu masalah kondisi Papua. Kemudian di sini ada Bapak Penasehat Pak Firman Jaya, Deli, dan para pengurus. Ada perwakilan dari para kepala daerah sekaligus Ketua Harian, Bapak Hulu, Wakil Bupati Nias Utara. Selanjutnya, saya menyampaikan salam hormat Pak dari seluruh kepala daerah Kabupaten Nias. Menyampaikan salam hormat, beliau tidak bisa hadir, sebenarnya ingin sekali bertemu dengan Bapak-Bapak, tapi karena keterbatasan. Kami menyampaikan aspirasi masyarakat Nias. Yang pertama, bahwa kami hadir ini bukan pertama kali Pak, sudah beberapa kali. Jadi kami mau melanjutkan perjuangan untuk Nias dari provinsi yang sesungguhnya tahun 2014 sudah ketok palu untuk Provinsi Kepulauan Nias ini. Kenapa? Memang sudah memenuhi syarat, baik syarat administrasi, teknis maupun kewilayahan. Dan sudah ada juga rekomendasi dari Ketua DPD RI. Bahkan sudah ada rapat kerja antar Komisi 2 DPR RI, pemerintah dan DPD RI pada waktu itu, tinggal membawa kepada rapat paripurna. Tapi terjadi suatu dinamika politik yang akhirnya semua ditunda sampai hari ini, moratorium. Bahkan ada kajian akademis yang dikeluarkan oleh konsultan independen yang ditunjuk oleh Kementerian Dalam Negeri bahwa Nias memenuhi syarat. Itu yang pertama tujuan kami. Kemudian yang kedua, kami bermohon melihat Nias ini tidak melihat sesuatu yang calon daerah otonomi baru yang biasa-biasa saja. Tapi justru kami mohon Komisi 2 melihat bahwa ini penting dan menjadi skala prioritas sama dengan saudara-saudara saya di Papua. Nanti saya jelaskan kenapa bisa seperti itu. Kenapa begitu? Yang pertama, Nias itu kepulauannya kalau kita lihat peta, dia adalah di sebelah barat Sumatera Utara. Dia garda terdepan negara Kesatuan Republik Indonesia. Jadi kalau Nias lemah, bisa dipotong. Kita lihat itu sebelah atas sebelah barat itu, dia adalah pulau terdepan. Dan Nias ini bisa menjadi perlawanan pertama terhadap keutuhan NKRI. Kami laporkan di sini, memang negara sekarang lagi giat-giatnya memindahkan ibu kota negara ke Kalimantan. Kami mengingatkan bahwa jangan lupa bahwa kita harus menutup juga kemungkinan ancaman. Nanti kami jelaskan masalah ini. Kemudian yang kedua, menurut Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014, ada dua cara untuk pembentukan calon daerah otonomi baru. Yang pertama itu adalah bottom up dari bawah, itu yang sudah disetujui 2014. Ada juga top down, yaitu pertimbangan kepentingan strategi nasional. Melihat ada tingkat ancaman, pemerintah bisa menentukan daerah otonomi baru bila dilihat ancamannya sangat signifikan terhadap keutuhan NKRI. Ada 3 persyaratannya di sini. Yang pertama, dia pulau terdepan. Kita punya 2 pulau terdepan. Itu menurut
Kepres 61 tahun 2017, Kepres 16 tahun 2017. Itu syaratnya yang pertama. Yang kedua, Nias itu berbatasan langsung dengan Samudra Hindia, tidak ada lagi di depan bempernya, Pak. Dan sekarang kita mengetahui, bukan menggurui, bahwa sudah sangat jarang suatu negara mau menguasai negara lain itu secara invasi besar-besaran, sudah jarang. Dan yang dilakukan adalah pembusukan di dalam. Itu yang kita kenal dengan proxy war by proxy, gitu. Jadi ini Nias sangat rawan, itu pulau terdepan. Dan dia berbatasan dengan Samudra Hindia. Di atasnya itu ada Pulau Nicobar, Pak. Di atas lagi ada itu punya India. Jadi kita berbatasan langsung dengan negara tetangga. Yang ketiga, ini sangat berpengaruh terhadap kepentingan nasional dan kedaulatan negara Republik Indonesia. Kenapa? Nias itu terdiri dari 133 pulau. Yang terhuni hanya 30 pulau. 130, Pak. Bisa dibayangkan. Kalau salah satu pulau itu masuk penyusupan, masuk sel yang membesar dan bisa masuk ke Sumatera. Dan mengontrol itu sulit sekarang, Pak, karena itu kabupaten. Dan kepulauannya 5 kabupaten kota itu hanya ada satu coding, tidak ada masuk kota. Satu lanal itu punya keterbatasan kapal, saya sudah besar. Yaitu satu dia ada namanya Sea Raider, yang kedua Patkamlah. Ini mereka laporan kepada saya, pernah terjadi ada satu kapal asing mau menduduki satu pulau dan diduga oleh mereka itu adalah untuk membuat pabrik narkoba. Secara saya tidak tahu seperti apa. Mereka kejar nggak mampu, karena kapal mereka tidak berkemampuan. Jadi kita harapkan kalau dari provinsi jelas status pertahanan meningkat, mungkin dari Korek, Lanal ini diperkuat, sehingga Nias itu yang 133 pulau itu bisa terkontrol dengan baik. Jadi dari 3 alasan ini memenuhi syarat kita sesuai Undang-Undang 23 2014, yaitu pertimbangan kepentingan strategi nasional. Kemudian Pak Presiden pada tahun 2018 ke sana, Pak. Beliau mengatakan masalah pemekaran jangan didesak-desak saya. Tetapi kalau Nias memenuhi syarat bisa dikaji secara akademis, kenapa tidak? Sehingga 2019 kita pacu untuk melakukan kajian akademis lagi dengan salah satu konsultan yang disetujui oleh Kementerian Dalam Negeri. Hasilnya apa, Pak? Hasilnya syarat. Justru kalau kami bisa menyampaikan kepada Bapak Presiden bahwa Pak Presiden katakan dulu kalau memenuhi syarat, Nias jadi prioritas, sekarang memenuhi syarat, Pak. Dalam Komisi 2 kami mohon disampaikan ini. Kemudian masalah Nias itu sebenarnya kaya, Pak. Subur sekali tanahnya. Daerah pariwisata, world class, kelas dunia. Dikelilingi oleh lautan, sumber daya lautnya luar biasa. Tapi miskin. Terakhir kemarin dari Perpres 3 2020 di Sumatera Utara yang masuk daerah tertinggal hanya di Nias, Pak. Sedikit kaya tapi tidak layak atau tidak sama dengan daerah lain. Kami melihat memang kabupaten-kabupaten ini tidak cukup kuat mengelola sumber daya yang ada itu. Kalau jadi provinsi, ini provinsi langsung ke pusat, Pak, pasti dapat perhatian khusus. Dan Nias barangkali secara pertahanan keamanan naik dan kesejahteraan naik, maka dibutuhkan provinsi. Indeks pembangunan manusianya 61, Pak. Rata-rata provinsi itu 71 indeks pembangunan manusia. Rentang kendali, Pak Gubernur Sumatera Utara Pak Edi Rahmayadi sampaikan memang betul itu. Nias itu sulit saya kendalikan jauh dari pusat. Dan memang kalau dia jadi provinsi penghematan luar biasa, Pak. Saya bicara dengan Bupati Nias Selatan mengatakan sekarang untuk perjalanan dinas ada 50 miliar 1 tahun karena mereka harus Medan naik pesawat. Kalau ada di Kabupaten Nias itu ulangi di Kepulauan Nias atau provinsi itu penguatan 5 kabupaten kota, Pak, kalau penghematan 50 miliar udah 250 miliar dari saya. Oke, tidak 250 miliar. Ini jadi rentang kendali memang sulit. Dari apa yang kami laporkan kepada Bapak pimpinan dan yang terhormat para anggota, kami bermohon Komisi 2 DPR RI
ini adalah wakil-wakil kami, bapak-bapak di sini, kami rakyat Indonesia. Justru kami harus menyampaikan aspirasi ini. Lihatlah kami di Nias, Pak, yang tertinggal itu. Lihat Pak, bahwa Nias itu jadi bemper terdepan, yang harus sejahtera, harus bisa menahan masuknya ancaman dari bagian barat Indonesia. Sehingga saran kami, Nias ini bisa menjadi skala prioritas kalau moratorium dibuka, kalau pemerintah sudah mampu. Sama dengan saudara saya di Papua. Saya tahu masalah Papua, Pak. Papua memang harus menjadi perhatian khusus. Saya tidak masuk ke sana. Jadi saran bahwa Nias bisa menjadi skala prioritas dan tidak perlu ditunda-tunda, Pak. Kalau memang memungkinkan, sehingga ada satu perimbangan. Kita membangun ibu kota negara di Kalimantan dan kita tutup kemungkinan ancaman dari barat. Dan terakhir saya jelaskan waktu saya audiensi dengan Bapak Menhan yang lalu, dikatakan oleh salah satu dirjen, sekarang kita latihan bersama, kita pindah tidak dari Selat Malaka lagi, karena banyak sekali negara yang ambil alih menangani itu. Dan kekuatan kita luar biasa, Natuna luar biasa kekuatan kita. Tetapi bagian barat tidak ada, makanya latihan sekarang dialihkan ke Samudra Hindia. Mereka tahu hakikat ancaman. Sehingga saran kami disetujuilah menjadi provinsi agar kesejahteraan masyarakat Nias mendukung. Karena kalau kesejahteraannya nggak bagus, Pak, gampang disusupi. Tapi kalau kesejahteraannya kuat, oke. Kalau udah jadi provinsi, kekuatan pertahanan dan keamanan juga meningkat, sehingga negara kesatuan Republik Indonesia kepentingannya tidak terganggu dan terjamin kedaulatannya. Saya kira ini yang kami sampaikan. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera bagi kita sekalian. Terima kasih Pak Christian, Ketua Badan Persiapan tentang Komisi Kepulauan Nias. Jadi saya kira kami langsung persilakan saja yang mewakili atau Ketua Tim Pemekaran Papua setelah kami dan saya dari baru nanti kita lakukan sesi pendalaman tanya jawab. Silakan. Terima kasih pimpinan yang terhormat, pimpinan dan anggota Komisi 2 DPR RI yang kami hormati juga bapak-bapak dari rencana LPM Nias. Ya, itu tadi penjelasan dari Pak Christian Zebua. Dan sekarang giliran dari Papua untuk memberikan penjelasan. Sementara demikian dulu ya laporan kami dari Komisi 2 DPR. Semoga perjuangan kita bersama bisa direstui oleh Tuhan, dan kita berdoa anggota DPR RI bisa memperjuangkan, ikut mendorong pemerintah untuk membuka moratorium. Demikian dulu laporan kami akhiri dulu sampai di sini.